tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44674470 Bab 4467 Explaining the Teachings and Protecting the Law and the Head of Sushan. Tidak lama kemudian, perahu roh yang dikendarai Landen Sen berhenti di kam depan Gunung Yangjiao. Ada ratusan ribu kapal perang berkumpul di sekitar kam, hampir sepenuhnya menghalangi air yang mengelilingi seluruh kam. Melihat pasukan biksu yang padat di langit, kelopak mata Landen Sen bergerak-gerak dan dia hanya menghitung secara kasar. Jumlah biksu yang berkumpul di sini adalah puluhan miliar, jumlahnya sangat dibesar-besarkan. Setelah menanyakan tentang hal itu, saya mengetahui bahwa Chan Jiao mulai mengerahkan pasukan milik Chan Jiao untuk mendukung garis depan sejak 6 bulan yang lalu. Karena kecepatan berbaris yang terbatas, para biksu dari seluruh negeri tidak dapat bergegas ke Yang Jiaoshan sehingga segera. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Yang Jiaoshan, penginjilan tidak menggunakan semua kekuatan utama, tetapi terus-menerus melawan gesekan. Kedua penerjemah dan penjaga yang bertanggung jawab atas ketentaraan sepertinya ingin menunggu personel yang cukup sebelum menerobos pertahanan Gunung Yang Jiao dengan banyak taktik. Alasan pengumpulan tiba-tiba dari pasukan pembudidaya yang berlebihan kali ini terutama karena susunan teleportasi besar khusus yang digunakan oleh penginjil untuk mengirim beberapa kelompok penginjil dari alam abadi lainnya ke alam abadi Changsuan. Kebetulan kelompok pasukan ini tiba di garis depan beberapa hari yang lalu, jadi kam garis depan telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Menurut pertempuran ini, kekuatan pemberontak antara Sekte Chan dan wilayah abadi Changsuan akan segera mengarah ke pertempuran terakhir. Landen Sen tiba pada waktu yang tepat. Jika terlambat beberapa hari, ketika pasukan penerjemah dan pendidikan telah melenyapkan kekuatan perlawanan ini di wilayah abadi Changsuan, kepala Gunung Su mungkin tidak dapat bertahan. Benar saja, 3 hari kemudian, pasukan biksu di kam menerima perintah pertempuran untuk melancarkan serangan terakhir di Gunung Yangjiao. Pada hari ini, sejumlah besar perahu roh dan kapal perang berlayar menuju Gunung Yangjiao seperti air pasang yang kuat. Landen Sen dan Bing Sui bercampur dalam ketentaraan, siap untuk bergerak maju. Pasukan puluhan miliar pembudidaya berkumpul di kam garis depan keluar, dan udara membunuh dari tekanan tentara membuat orang-orang terengah-engah. Awan gelap bergulung di langit, dan perahu roh hitam besar turun ke depan pasukan penerjemah dan pendidikan, memimpin pasukan penerjemah dan pendidikan menuju medan perang Yang Jiaoshan. Kapal perang hitam di depan formasi itu memiliki panjang puluhan juta kaki dan bentuk yang indah. Tubuhnya ditutupi dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan cahaya yang dalam dan luar biasa, dan seluruh tubuhnya diukir dari obsidian. Ada ratusan panjang yang dipasang di kedua sisi perahu roh. Bendera raksasa perak tinggi memiliki 2 karakter, memperluas pendidikan, tertulis di benderanya. Di tengah Lingzu ada sebuah alun-alun kecil 2 naga sedang duduk di kursi hitam tepat di depan alun-alun, menyaksikan para penari cantik bermain dan menari. Sejumlah besar wayang kulit hitam berdiri di atas geladak kepala perahu, badan wayang dan badan perahu roh memancarkan cahaya serupa, yang nampaknya merupakan wayang penjaga perahu roh tersebut. Ketika perahu roh hitam itu terbang, itu membawa semburan tenda hitam, membumbung ke langit, memberi orang rasa penindasan yang tak terjangkau. Mata Landen Sen di pasukan biksu di belakang menyusut, berpikir bahwa manfaat kesejahteraan dari pengajaran dan hukum perlindungan benar-benar bagus, dan perahu roh untuk transportasi sangat mewah. Aura yang dipancarkan oleh perahu roh hitam di depan formasi ini sangat kuat, saya khawatir itu telah melampaui tingkat harta abadi tingkat roh, dan kemungkinan besar itu adalah harta abadi terbang tingkat roh. Namun, sebagai harta abadi tingkat roh tertutup, nafas perahu roh ini lebih lemah, mungkin itu adalah produk yang rusak dalam harta abadi tingkat roh tertutup. Rao begitu, dan itu membuka mata Landen Sen. Sebelum ini, dia belum pernah melihat harta karun abadi terbang yang tersegel roh. Tentu saja, ini bukan poin-poin utamanya, poin kuncinya adalah 2 penerjemah dan pelindung di perahu roh. Salah satunya, Landen Sen, seorang pemuda muram yang mengenakan baju besi emas, tahu itu adalah Nangong Yao yang muncul di Tiandi Baojian. Orang ini adalah pelindung besar penjelasan dan pengajaran, dan kultivasinya mencapai almarhum Daluo Jinxian. Meski berjauhan, Landen Sen bisa merasakan aura bintang yang memancar dari orang ini, inilah aura yang bisa dilepaskan oleh utusan Golden Star, dan intensitasnya luar biasa. Menurut informasi yang sebelumnya diperoleh dari Si Feng, Nangong Yao ini sangat kuat, dan bahkan Si Feng mengakui bahwa dia bukanlah lawan dari Nangong Yao, dan dia juga telah memberitahu Landen Sen untuk berhati-hati terhadap orang ini. Ini menunjukkan bahwa Nangong Yao ini seharusnya cukup rumit. Kecuali Nangong Yao, penerjemah dan pelindung lainnya tampaknya jauh lebih rendah. Pria itu mengenakan baju besi perak dan ramping, dengan fitur wajah yang sangat cantik dan temperamen yang tidak dapat diprediksi. Hal yang paling mencolok adalah orang ini memegang harpa perak di tangannya, bermain pelan-pelan dengan postur menari para penari di bawahnya, suaranya cerdas dan menyenangkan, persis seperti suara alam. Menurut informasi yang dikatakan Si Feng kepadanya,
Nama pelindung berbaju perak ini adalah Yun Chen, dan dia juga seorang rasul rasi bintang, tetapi dia bukan utusan bintang emas, tetapi utusan bintang perak di Lira. Jika dia bisa menjadi penerjemah dan pelindung, dia tentu saja bukan bintang perak biasa. Faktanya, bintang perak di Lira menempati urutan pertama di antara banyak bintang perak, tidak lebih lemah dari bintang emas, dan basis kultivasinya juga di daluo surgawi emas akhir. Dan harpa perak di tangan Yun Chen adalah Mingsui Kong Ho, peringkat nomor 1 di antara benda suci perak, dan benda suci ini juga merupakan harta surgawi tingkat atas di antara benda suci perak. Secara keseluruhan, kekuatan Yun Chen setidaknya tidak lebih lemah dari Si Feng. Agak sulit bagi Landen Sen untuk berurusan dengan dua penerjemah dan pelindung sendirian. Tetapi sekarang dengan bantuan es dan salju, pada dasarnya tidak banyak tekanan. Landen Sen tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi memilih untuk menunggu dan melihat perubahannya. Bing Sui mengikuti Landen Sen dengan patuh, merasa sedikit bersemangat. Saya akan berpartisipasi dalam perang segera setelah bergabung dengan WTO. Agak menarik untuk dipikirkan. Segera, pasukan penerjemah dan pendidikan yang perkasa datang ke langit di atas Gunung Yangjiao. Zoroastrianisme juga mengaktifkan 9 api pembakaran surga arai, untuk pertama kalinya badai api berwarna-warni menyelimuti seluruh gunung Yangjiao seperti lapisan gelombang. Tentara pemberontak yang dipimpin oleh Sushan dan Zoroastrianisme dengan cepat berkumpul. Kepala Sushan Duan Lei dan pemimpin Zoroastrian Nine Poison Sovereign memimpin total puluhan juta pasukan, bergegas keluar dari barisan besar, dan menghadapi pasukan ekspansif yang mengancam. Landen Sen mengerutkan kening, dan akhirnya melihat kepala Sushan. Duan Lei terlihat seperti pemuda, wajahnya dingin dan heroik, membuat orang merasa dingin dan tajam. 9 Poison God Sovereign dalam jubah merah di sebelahnya tampak seperti lelaki tua kurus, dengan rambut putih dan janggut panjang, telinga runcing dan alis panjang, dan auranya luar biasa. Duan Lei dan 9 Poison God Sovereign adalah penguasa puncak dunia abadi sejati saat ini, dan basis kultivasi mereka telah mencapai puncak almarhum Jinxian Daluo, yang bahkan lebih tinggi dari Nangong Yao dan Yun Chen. Tapi wajah mereka berdua jelas tidak cantik, dan skala pasukan yang menguraikan dan mengajar terlalu besar. Di masa lalu pertempuran melawan Yang Jiaoshan, hanya Yun Chen yang menjadi penjaga penerjemah, tetapi sekarang bahkan Wali Agung Nangong Yao secara pribadi mengambil inisiatif. Tampaknya penerjemah benar-benar memutuskan bahwa ikan itu mati kali ini. Duan Lei dan 9 racun sangat cemburu pada Nangong Yao beberapa tahun yang lalu, leluhur Taisang, Dao Yan Zhenren, dari Gunung Qianghua meninggal di bawah Nangong Yao Jian, dan kekuatan Tao Yan mirip dengan mereka berdua. Kali ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit. Yun Chen di atas perahu roh hitam perlahan bangkit, memandang pasukan biksu yang bergegas keluar dari Gunung Yangjiao, dan berkata dengan senyum kering, masa Gunung Yangjiao, Anda tahu bahwa ada jalan buntu dan berani keluar. Benar-benar berani. Kai. Bab 4468, Little Soft and Murong Mingyue. Nyatanya, tidak sulit bagi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Duan Lei dan 9 dewa racun untuk segera mundur ke Gunung Yangjiao. Alasan mengapa mereka memilih untuk saling berhadapan hanyalah untuk meningkatkan semangat. Meskipun puluhan juta pembudidaya tentara perlawanan memiliki basis kultivasi keseluruhan yang sangat tinggi, kerugian dalam jumlah tidak dapat membalikkan jurang yang sangat besar antara kedua belah pihak kali ini. Pasukan penerjemah dan pendidikan hampir dikirim. Tentara hitam biksu berlari melintasi seluruh langit, seperti belalang yang lebat. Selain dua penerjemah dan pelindung terkemuka, ada hampir 20 Luo Jinxian hebat di depan pasukan penerjemah dan pengajar. Di sisi lain, di sisi tentara perlawanan alam abadi Changsuan, selain Duan Lei dan 9 penguasa dewa racun, hanya ada 14 Daluo Jinxian, dan kebanyakan dari mereka adalah tetua Taisang dari Gunung Su dan Zoroastrianisme. 9 dewa racun tertawa menyeringai, Nak Yun Chen, biarkan orang tua itu kurang sombong. Bahkan formasi penjaga gunung yang besar tidak dapat dihancurkan. Saya benar-benar berpikir saya takut pada Anda. Yun Chen menunjukkan ekspresi dingin di matanya, dan berkata dengan jijik, orang-orang bodoh, mengandalkan Anda sisa-sisa jenderal yang kalah, juga ingin melawan agama suci saya. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Jika bukan karena belas kasihan Tuan Suci, kamu pasti sudah lama mati, dan bagaimana kamu bisa menunda hidupmu sampai sekarang? Tapi kamu bersedia untuk menyerah sekarang dan tunduk pada ajaran saya, ini belum terlambat. Holy Lord berjanji bahwa penyerahan dapat memaafkan semua rasa bersalah. Jika kamu sadar, sekarang sudah terlambat untuk menyerah. Yun Chen memulai gelombang lobi. Hal ini terlihat dari interpretasi dan pengajaran yang memang kurang memiliki sumber daya manusia yang kuat. Sementara Yun Chen sedang melobi, Landen Sen mengalihkan pandangannya ke pasukan pemberontak lawan, dan memperhatikan bahwa ada 7 Daluo Jinxian berjubah ungu di belakang Duan Lei. Ketujuh orang ini adalah pria dan wanita, atau mereka membawa pedang besar, atau terbungkus cincin emas, atau mereka memegang gyokrui, atau mereka memegang pipa, dan telapak tangan mereka membawa manik-manik ringan. Gaya yang berbeda dari harta peri. Menurut informasi sebelumnya,
selain kepala Duan Lei, Shushan juga menghormati 7 orang suci Susan. 7 Luo Jinxian yang hebat ini pasti 7 orang bijak dari Shushan. Di balik 7 petapa Gunung Su, ada banyak sesepuh Gunung Su dan tingkat tinggi Luo Tianxiang. 7 orang suci masing-masing memimpin lusinan Luo Tianxiang abadi, dan jumlah total Luo Tianxiang abadi dari sekolah Shushan adalah 4 hingga 500. Tentu saja, ini bukan poin-poin utamanya, intinya adalah Landen Sen menemukan bahwa ada 2 sosok yang sangat familiar di Luo Tianxiang ini. Itu 2 saudara perempuan. Salah satu wanita memakai mutiara dan giok di kepalanya, dengan sedikit warna merah jambu dan bunga aster, dengan fitur cantik dan postur anggun. Dia memiliki sepasang mata berkaca-kaca yang unik, dalam dan menawan, dan sangat misterius, seperti sekumpulan bunga popi beracun dan berduri, yang hanya dapat dilihat dari kejauhan dan tidak untuk dimainkan. Wanita lain memiliki rambut putih menjuntai ke pinggang, alis willow, mata berbintang, mulut kecil dan hidung yang indah, dan fitur wajahnya seperti dibuat dengan hati-hati. Sosoknya tidak kalah dengan seorang gadis dengan mata berkaca-kaca, dan dia kaki putih sangat ramping dan indah. Sosok dari 2 kultivator wanita itu luar biasa, dan sulit untuk tidak diperhatikan di antara kerumunan, tetapi Landen Sen tidak tertarik dengan penampilan satu sama lain, tetapi Murong Mingyue dan Seira. Landen Sen merasa seperti disambar guntur, dan badai laut berkecamuk di dalam hatinya, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kengerian. Kedua wanita ini bukanlah Murong Mingyue dan Seira. Bagaimanapun, dia adalah pendamping tahunnya, dan Landen Sen yakin dia tidak akan mengakui kesalahannya. Murong Mingyue dan Seira akan muncul di tentara Shushan. Dan basis kultivasi mereka telah mencapai Luo Tianxiang. Untuk beberapa waktu, Landen Sen sangat senang dan bingung. Untungnya, saya datang tepat waktu, jika tidak, Murong Mingyue dan Seira akan berakhir buruk. Landen Sen tidak sabar untuk naik dan mengenali satu sama lain sekarang, tetapi masih menekan kegembiraan secara paksa dan menyaksikan perubahannya. Hanya saja sedikit aura yang secara tidak sengaja dilepaskan di bawah kegembiraan tadi sangat diperhatikan oleh Nangong Yao yang berada di perahu roh hitam di depan pasukan interpretasi. Apa? Nangong Yao tiba-tiba meletakkan gelas anggur di tangannya dan melirik sedikit ke arah tentara di belakangnya. Ada apa, wali yang hebat? Melihat Nangong Yao berperilaku tidak normal, Yun Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nangong Yao mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Lanjutkan. Iya. Sebelum Yun Chen melanjutkan lobi. Duan Lei, membawa pedang ganda, melangkah maju dan berteriak dengan dingin, saya tidak berpikir Anda perlu melanjutkan. Yun Chen, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa untuk membuat saya menunggu untuk menyerah. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Kebencian antara Chen Jiao dan aku tidak dapat diselesaikan. Jika kita bertarung, kita akan bertarung. Sentuhan tekad melintas di mata Duan Lei. Gunung Yang Jiao telah dikelilingi oleh puluhan miliar pasukan penafsiran dan pendidikan. Di bawah serangan sejumlah besar biksu, formasi 9 api membakar langit di Gunung Yang Jiao tidak akan bertahan lama. Berpikir harus bertarung sampai mati cepat atau lambat, Duan Lei juga memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Nangong Yao berdiri dari kursinya, ekspresinya tampak sedikit tidak sabar, dan berkata, ini adalah akhir dari masalah, dan tidak masuk akal untuk membersihkan kelompok sisa dan jenderal yang kalah. Karena kamu sedang menunggu untuk kematian, Anda sebaiknya datang untuk menemani pelindung ini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak biksu di depan pasukan perlawanan tidak bisa tidak saling memandang. Duan Lei mengerutkan kening dan berkata, apa yang Anda maksud dengan ini? Nangong Yao memandang dengan angkuh dan berkata, artinya sangat sederhana, ini adalah duel yang adil dengan cara yang serius dan arogan, sehingga kalian para pelayat yang tidak mengetahui ketinggian dunia akan diyakinkan oleh agamaku yang suci. Selama kamu menang, wali ini dapat membuat pengecualian untuk menarik pasukanmu dan memberikanmu jalan keluar. Jika kamu kalah, kamu harus membunuh dan menyerah. Yun Chen ragu-ragu, Great Guardian, apakah agak terburu-buru membuat keputusan seperti itu? Nangong menyilaukan jejak pengkhianatan, dan mendengus dingin, kamu tidak perlu ragu, saya punya ukuran sendiri. Bagaimana cara bertarung? Duan Lei bertanya. Nangong membuat segalanya terpesona, dan berkata, terserah Anda untuk memilih. Tidak masalah apakah itu pertarungan roda atau Anda pergi bersama. Bagaimanapun, mari kita mulai dengan cepat. Begitu suara itu turun, Duan Lei dan Jiu Poison Gat Jun saling memandang dan merasa tercerahkan di hati mereka. Keduanya tahu bahwa dengan tenaga pemberontak dan bertarung langsung dengan penerjemah dan tentara pendidikan, hampir tidak mungkin untuk mencapai setengah abad. Jika penjelasan dan perlindungan ajaran ini bisa dihilangkan, masih ada secercah harapan yang bisa mereka tembus. Yun Chen tidak tahu obat apa yang dijual Nangong Yao hulu, tetapi untuk mengungkapkan kesetiaannya, dia masih mengepalkan tinju ke arah Nangong Yao, mengapa repot-repot dengan pelindung Dava secara pribadi, biarkan Yunmu datang ke titik panas dalam pertempuran pertama ini.
Begitu suara itu jatuh, Yun Chen terbang turun dari perahu roh hitam di depan tentara, dan datang ke depan pasukan pemberontak, berteriak, "Jangan bicara omong kosong, mari kita mulai sekarang, siapa yang berani bertarung dengan pelindung ini? Ayo datang." Mata Duan Lei terfokus, dan dia akan bergegas ke depan. Tunggu. Dewa Sembilan Racun tiba-tiba memegang bahu Duan Lei, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman Duan Lei, lelaki tua itu telah lama melihat Yun Chen tidak menyenangkan, orang ini akan membiarkan lelaki tua itu mengatasinya. Anda adalah harapan terakhir kami. Tentara, lebih baik menghemat usaha dan menangani Nangong Yao itu. Ini. Yah, rekan Taois racun Jiu harus lebih berhati-hati." Duan Lei ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Bab 4469 Course Banner. Anak Yun Chen, biarkan orang tua itu datang dan menemuimu. 9 Poison God Sovereign terbang keluar dari depan dan berteriak dengan keras ke arah yang berlawanan dengan Yun Chen. Melihat 9 Raja Racun bergegas keluar, mulut Yun Chen menunjukkan sedikit sarkasme, dan dia mencibir, "Sungguh bodoh. Hal tua, karena kamu ingin mati begitu cepat, wali ini dapat membantumu." Keduanya dengan cepat mengambil postur menyerang, dengan pedang terhunus. Para pembudidaya di kedua sisi mundur jarak jauh, dan Duan Lei memerintahkan para pemberontak untuk mundur ke penghalang formasi 9 api membakar langit. Begitu ada keadaan darurat, tentara pemberontak dapat mundur ke formasi perlindungan gunung kapan saja. Melihat inisiatif Yun Chen untuk meminta pertengkaran, Nangong Yao tidak menghentikannya, jadi dia hanya membuatnya panas, dan omong-omong, "Mari kita lihat keterampilan orang kuat ini di domain abadi Changsuan. Tongkat Fudo, sekarang." 9 dewa-dewa racun membalikkan tangannya dan mengorbankan tongkat seperti darah merah, memancarkan cahaya jahat. Bentuk dari tongkat harta karun sangat menakutkan. Badan tongkat itu seperti kayu mati yang dikelilingi oleh tentakel dalam jumlah besar. Bola daging berwarna merah darah yang besar mengental di atasnya. Bola daging itu berdetak seperti jantung, menakutkan dan mengerikan. Ketika pasukan penjelas lawan melihat ini, perasaan dingin muncul di hatinya. Golden Xiansu, 10.000 gerhana semut. 9 dewa racun Jun membuat teriakan serak, dan bola daging di tangannya membuka celah, dan awan beracun hijau tua yang besar keluar dari celah, berubah menjadi awan beracun yang menutupi langit dan matahari. Awan beracun penuh dengan semut terbang hijau lebat. Semut terbang ini tidak memiliki tubuh fisik, melainkan dalam bentuk hantu-hantu, mengembunkan kekuatan kutukan yang sangat ganas. 9 dewa racun adalah para beku yang paling baik dalam mengutuk kekuatan supernatural di dunia abadi yang sebenarnya, dengan awan beracun yang dilepaskan oleh tongkat Fudo, bahkan jika itu terkontaminasi oleh Daluo Jinxian, dia pasti akan mati. Awan beracun hijau tua menyapu awan seperti badai, dan ruang yang dilaluinya diwarnai hijau tua oleh gas beracun, yang membuat orang terkejut. Landen Sen dalam pasukan interpretasi dan pendidikan mengangkat alisnya. Metode 9 dewa beracun ini tidak boleh diremehkan. Tampaknya pasukan perlawanan lokal wilayah abadi Changsuan ini dapat bertahan untuk waktu yang lama. Hah, serangga kecil. Melihat awan beracun besar menghantam, Yun Chen memainkan Ming Suhu di tangannya dengan cibiran di wajahnya, dan suara piano berubah dengan bijaksana dan penuh semangat. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari harpa Huanghu, gelombang suara berubah menjadi gelombang besar cahaya dingin, dan menyapu awan beracun. Bum bum bum. Cahaya dingin dan udara beku yang dilepaskan oleh Yun Chen sangat kuat, dan langsung membekukan semua awan beracun yang menyapu itu. Udara dingin yang menakutkan menyapu sekeliling, dan para beku di depan pasukan perlawanan membuka penghalang pertahanan untuk menahan erosi udara dingin. Setelah satu pukulan, awan beracun besar terkikis oleh embun beku. 9 Raja Racun melepaskan awan racun dengan seluruh kekuatan mereka, dan kemudian hampir tidak berhasil menahan kekuatan supernatural Yun Chen. Tua, jika Anda hanya memiliki kemampuan ini, Anda harus menerimanya. Wajah Yun Chen menghina, dan rambut panjangnya tidak berangin. Dia sepenuhnya mendorong Ming Sue Hong di tangannya, dan tangannya dengan cepat menjentikkan senar. Suara piano sangat bising, seperti guntur di telinga, langit redup dan bumi gelap, dan tanah retak. Teknik keabadian emas tingkat lanjut, Hanpo Guangyu. Bersamaan dengan teriakan Yun Chen, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya dingin yang besar, langsung ke langit. Cahaya dingin meledak, seolah membuat lubang besar di langit. Cahaya bintang aneh muncul dari gua besar, dan pola misterius menyerupai harpa muncul di cahaya bintang. Itu adalah peta bintang konstelasi piano hari itu. Saat berikutnya, peta bintang tiba-tiba berubah menjadi pusaran udara dingin, dan hujan kristal es yang lebat berceceran dari pusaran, seperti hujan deras, meledakkan ke arah 9 dewa racun. Hujan ringan kristal es yang jatuh dari langit terkondensasi dengan energi dingin ekstrim yang tak terbayangkan, dan kekuatannya cukup kuat untuk membuat mata 9 dewa beracun itu berputar. Teknik peri emas tingkat lanjut, naga beracun surgawi. 9 Poison God Sovereign juga tidak mau menunjukkan kelemahan, dan menunjukkan gerakan besar, dengan boros menuangkan kekuatan spiritual kekacauan di tubuhnya ke dalam tongkat Fudo di tangannya.
Dengan suara keras, bang, bakso di bagian atas batang fudo melesat seperti bola meriam, meledak di udara. Ledakan. Suara keras seperti ledakan bom atom mengguncang bumi, menyemburkan darah dan gas beracun yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan hampir semua biksu di medan perang seketika tuli karena tinnitus. Darah tak berujung dan gas beracun berubah menjadi naga beracun dengan panjang tubuh beberapa juta kaki dan membakar api darah merah. Naga beracun itu memiliki 3 kepala naga dan 6 sayap di punggungnya. Itu bukan entitas fisik, tetapi bentuk hantu, memancarkan gas beracun yang mengerikan, yang terlihat dengan mata telanjang. Naga beracun itu membuka mulutnya dan memuntahkan api beracun yang sangat besar, yang berubah menjadi lautan api berwarna merah darah, mencoba untuk menahan cahaya kristal es dan hujan yang turun dari langit. Bum bum bum. Hujan ringan kristal es menghantam lautan api, dan serangkaian ledakan memekakkan telinga sepertinya runtuh. Namun, energi dingin yang ekstrim dari hujan cahaya kristal es terlalu keras, dan api itu padam dalam beberapa napas, dan cahaya dingin yang mengepul dibawa oleh hujan cahaya kristal es akan menelan 9 dewa beracun. Dengan keringat di dahinya, dewa 9 racun itu harus mengangkat tongkat fudo di tangannya dan berteriak dengan marah, ledakan. Ledakan. Ada suara ledakan seperti langit dan bumi retak, dan tubuh naga beracun itu meledak, berubah menjadi api beracun yang sangat besar yang melanda dunia, dan ini melawan kekuatan Han Po Guangyu. Meskipun dia menolak langkah besar Yun Chen, wajah lama dewa-dewa 9 racun sangat suram. Bakso daging di atas batang fudo adalah tubuh naga beracun barusan. Setelah naga beracun itu meledak, bakso itu tidak dapat dipulihkan. Tongkat fudo ini untuk sementara tidak tersedia, dan butuh waktu lama untuk meregenerasi bakso baru. Tanpa dukungan tongkat fudo, 9 raja racun hampir tidak bisa melepaskan kekuatan beracun yang kuat. Barang lama, anggap kamu sedikit terampil. Melihat bahwa lelaki tua dari 9 racun dapat menahan ultimatumnya, kabut melintas di wajah Yun Chen, dan dia dengan kasar berkata, pelindung ini harus melihat berapa lama Anda dapat mendukung. Sihir emas tingkat tinggi, jiwa yang dingin mengubah jiwa. Yun Chen mendorong Ming Sui Kong Ho di tangannya secara ekstrim, dan suara piano juga naik dan turun, membuat suara keras dari genderang malam dan lonceng pagi. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang ombak besar dan air terjun mengalir keluar dari Ming Sui Kong Ho. Cahaya dingin berubah menjadi naga es yang luar biasa, menelannya menuju 9 dewa racun, datang mengamuk. Bendera jiwa, sekarang. Sekarang dewa 9 racun dewa harus mengertakkan giginya, dia membalikkan tangannya dan menawarkan spanduk emas. Bendera spanduk melepaskan udara hitam yang mengerikan, dan ada rengekan yang agak menyeramkan, seperti hantu yang menangis, sangat lumpuh. Ketika para beku di medan perang mendengar hantu yang melumpuhkan itu menangis, kulit kepala mereka mati rasa, dan secara naluriah mereka merasakan ketakutan. Teman 9 racun, jangan marah. Duan Lei di belakang tidak bisa menahan teriakan kaget ketika dia melihat 9 raja beracun menawarkan spanduk jiwa mayat. Teman Duan Lei, jangan khawatir, orang tua itu punya ukuran sendiri. 9 Poison God Sovereign memiliki wajah yang sangat ganas, dan dengan tegas memuntahkan seteguk besar darah ke spanduk jiwa mayat yang mengambang di depannya, dan berteriak dengan suara serak, ambil darah dan jiwa sebagai korban, tolong muncul. Bab 4470 The Power of a Sword. Spanduk jiwa mayat adalah harta abadi tingkat penyegelan roh yang telah diwariskan oleh Zoroastrianisme hingga hari ini. Ini sangat kuat dan bahkan lebih kuat dari harta abadi tingkat penyegelan roh biasa, tetapi dibutuhkan harga yang sangat mahal untuk memotivasi itu. Hanya dengan mendesak bendera ini Anda dapat membangunkan Raja Zombie di bendera dengan sejumlah besar darah dan kekuatan jiwa. Jika level kultivasi atau kekuatan jiwa pemegang spanduk tidak mencukupi, sangat mudah untuk dibalas oleh Raja Zombie di spanduk jiwa dan mati di tempat. Harta karun ini dikuasai oleh para master Zoroastrianisme dan merupakan barang terlarang dalam agama, kecuali soal hidup dan mati, tidak bisa digunakan dengan mudah. Duan Lei juga sangat menyadari efek negatif dari harta karun ini, jadi dia berbicara untuk memperingatkan Dewa 9 Racun. Namun, Dewa-Dewa 9 Racun tidak ingin dikalahkan, dan dengan tegas memilih untuk menggunakan spanduk jiwa mayat untuk memecahkan jaring dengan ikan debu awan. Dengan basis kultivasi dan kekuatan jiwanya, penggunaan bendera jiwa mayat untuk tindakan kuat tidak akan menyebabkan kematian. Jika Anda dapat membunuh Yun Chen dalam satu gerakan, Anda akan mendapatkannya, dan itu juga akan menciptakan sinar kehidupan bagi perlawanan. Di antara lampu listrik dan batu api, 9 dewa beracun telah menyuntikkan kekuatan seluruh tubuh ke dalam bendera jiwa mayat di depannya, dan bendera jiwa melepaskan cahaya keemasan matahari yang cerah, tetapi ada energi hitam yang kuat di cahaya keemasan. Ada cara untuk mengatakan tidak perasaan aneh. Segera setelah itu, dalam cahaya keemasan yang dilepaskan oleh bendera, hantu zombie besar muncul. Hantu zombie itu setinggi puluhan juta kaki, itu sebenarnya adalah mayat wanita. Wajah jenazah wanita tidak jahat, tetapi memberikan perasaan yang mempesona dan mulia. Dia memiliki tanduk ganda putih di kepalanya, dan pola bulan muncul di tengah alisnya.
Seluruh tubuh terbakar dengan mayat putih bersih api, melepaskan roh menakutkan yang mengganggu dunia. Tekanan. Kekeringan. Melihat ratu zombie yang dipanggil oleh 9 raja racun, Landon Sen mengangkat alisnya, dan matanya berkedip karena terkejut. Di luar dugaan, ke-9 dewa beracun ini ternyata bisa memanggil roh hantu Raja Zombie Hanyan, yang memang sedikit mumpuni. Di perahu roh hitam, Nangong Yao juga menunjukkan warna yang sedikit berbeda. Landon Seneng secara kasar menilai bahwa basis kultivasi kekuatan dari hantu kekeringan ini telah melampaui puncak Daluo, sangat dekat dengan Dewa Emas Hun Yuan Daluo. Para biksu di medan perang menunjukkan kengerian di wajah mereka, dan kemunculan tiba-tiba dari hantu-hantu kekeringan melepaskan aura tekanan spiritual yang sangat kuat, yang mencekik. Pada saat naga es yang tak terhitung jumlahnya datang, mayat wanita dari manusia kekeringan tiba-tiba mengulurkan cakar kanannya dan meraih Dewa 9 racun. Saya melihat bahwa cakar kanan besar dari mayat perempuan kekeringan menembus langsung melalui tubuh Dewa 9 racun, meraih sebagian dari jiwanya, dan menelannya ke dalam mulutnya. Ah! Pada saat ini, mayat perempuan dari pria kekeringan tampaknya mendapatkan kekuatan, dan dia membuat suara gemuruh di mulutnya, rambutnya yang putih panjang dan tidak ada angin secara otomatis. Pada saat yang sama, Dewa-Dewa 9 racun tampaknya telah menderita trauma tubuh jiwa yang besar, kejang-kejang, wajahnya yang lama pucat, sudut mulutnya berdarah, dan dia hancur di udara, dan dia dengan cepat mundur. Mayat perempuan dari kekeringan membanting cakarnya, dan bergegas ke naga es yang tak terhitung jumlahnya yang datang dengan kekuatan merobek langit. Adegan mengejutkan muncul. Bum bum bum. Cakar mayat wanita berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, merobek naga es menjadi berkeping-keping, dan banyak cahaya dingin meledak di langit. Cahaya dingin yang menakutkan dan udara yang membekukan tidak membatasi aksi dari mayat perempuan dari Magnum Kering. Mayat perempuan dari Magnum Kering hampir keluar dari area ledakan kabut dingin dalam sekejap, dan kedua cakar itu menyerang. Debu awan berlawanan dengan kecepatan kilat. Kemanapun ujung cakar lewat, bahkan ruangnya terpelintir dan terguncang dengan tajam. Kekuatan cakar bisa dipanggil melawan langit. Mendesis. Ekspresi Yun Chen akhirnya berubah, dan dia tidak bisa menahan nafas dingin, tampaknya dikejutkan oleh kecepatan mayat wanita. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru memobilisasi Ming Sui Kong Ho di tangannya. Gelombang suara yang keras berubah menjadi sejumlah besar cahaya putih dingin, mencoba untuk memaksa cakar dari mayat wanita yang mengalami kekeringan. Namun, Yun Chen masih meremehkan kekuatan mayat wanita. Cakar yang menyerang hanya berhenti sesaat, dan tenda putih yang membekukan ini tidak bisa menghalangi serangan mayat perempuan di musim kemarau. Melihat ujung cakarnya kurang dari 100 meter dari tubuhnya, mata Yun Chen melebar dan dia mengorbankan perisai surgawi kelas roh dengan kecepatan tercepat. Perisai batu cian muncul di depannya, melepaskan semburan cahaya cian, mengkondensasi perisai cahaya cian misterius, dengan sejumlah besar rune melonjak di permukaan. Yun Chen mencoba menggunakan perisai peri ini untuk menahan serangan mayat wanita. Ledakan. Di antara petir dan batu api, cakar dari mayat wanita itu mengenai permukaan perisai, mengeluarkan suara keras yang tajam. Perisai cahaya terkoyak oleh cakar dari mayat perempuan manusia kekeringan dalam sekejap, dan Yun Chen terbang keluar dengan perisai dan manusia itu, membuka mulutnya hingga meledak menjadi darah. Hanya dengan satu pukulan, retakan muncul di permukaan perisai batu cian. Ini tidak mungkin. Penampilan horor Yun Chen yang langka bahkan bisa merusak harta peri setingkat jiling. Monster macam apa mayat wanita di depanmu ini? Melihat Yun Chen akhirnya terluka, semua pembudidaya di sisi pasukan perlawanan menunjukkan kegembiraan. Pemimpinnya supernatural. Para penyembah api berseru kegirangan. Para dewa itu pemberani, dan penjelasan serta perlindungan hukum ini akan segera dihancurkan. Pasukan Sushan dan biksu lain dari semua lapisan masyarakat juga bersemangat, bersorak untuk 9 dewa racun. Catatan Mawei dari mayat perempuan yang mengalami kekeringan meningkatkan semangat. Namun, keadaan 9 Poison God Sovereign yang telah mengorbankan esensi dan darahnya sendiri dan sejumlah besar kekuatan jiwa sangat buruk, dan hampir diambang pingsan. Melihat mayat perempuan manusia kekeringan menghantam Yun Chen, 9 racun dewa penguasa memberinya energi, menuangkan kekuatan terakhir tubuhnya ke spanduk jiwa mayat di depannya, dan berteriak dengan suara serak, mayat perempuan manusia kekeringan, hancurkan dia. Mengaum. Mayat perempuan dari orang kekeringan terangkat ke langit dan berteriak, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api mayat putih seperti pusaran air, secara akurat menghantam debu awan yang tertiup keluar. Apa? Yun Chen ditelan dan tenggelam oleh api mayat putih bersih, berteriak di mulutnya. Api mayat yang dimuntahkan oleh mayat perempuan kekeringan bukanlah api mayat biasa, tidak bisa tidak membawa energi destruktif yang besar, dan juga membawa kekuatan kutukan pamungkas, dapat dengan mudah membakar tubuh jiwa. Bahkan jika Yun Chen dilindungi oleh pakaian suci perak, dia masih tidak bisa menahan nyala api mayat, dan jeritan perlahan-lahan menembus jantung. Wow! Melihat Yun Chen dipukuli oleh mayat perempuan kekeringan, tentara penjelas dan pendidikan menjadi gempar. Banyak biksu panik dan tentara kacau balau. Sayang sekali.
Nangong Yao di perahu roh hitam benar-benar tidak tahan lagi, dan ekspresinya sangat suram. Lengan kanan Nangong Yao tiba-tiba melepaskan cahaya hitam dan putih, menawarkan pedang panjang hitam dan putih. Pisahkan Yin dan Yang. Nangong Yao memuntahkan ketiga karakter itu dengan ringan, lalu menyapu pedang, dan pedang panjang hitam dan putih di tangannya tiba-tiba mencurahkan bayangan pedang hitam dan putih yang tak berujung, megah, menelan langit. Di mana Jian Ying lewat, ruang di sekitarnya kabur oleh tabrakan, dan kekuatan serta momentumnya tak terlukiskan. Tiba-tiba, bayangan pedang Yin dan yang menutupi sebagian besar langit, dan kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba menekan ke arah mayat gadis kekeringan. Bum bum bum. Bayangan pedang hitam dan putih yang tidak terbaca menabrak mayat perempuan manusia kekeringan, meledak menjadi raungan keras seperti langit dan bumi. Kekuatan pedang bisa dipanggil melawan langit. Mayat perempuan manusia kekeringan ditolak oleh bayangan pedang hitam dan putih yang menghancurkan langit dan bumi, dan tubuh roh hantu itu mulai terang dan gelap. Kekuatan roh dari 9 Poison God Sovereign tidak lagi mampu menopangnya, dan darah mengalir keluar dari mulut, hidung dan telinganya, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat yang sama, tubuh roh hantu dari mayat perempuan kekeringan menghilang sama sekali.